Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samal Farisi dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2024 dengan NIM 4142401001. Ini adalah tugas besar 2 pemrograman komputer 2 yang berjudul analisis dataset menggunakan algoritma Cummins dengan clustering. Tujuannya adalah menganalisis dataset tentang pengaruh penggunaan media sosial di kalangan pelajar dengan menerapkan algoritma Cummins clustering untuk mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok clustering berdasarkan tingkat kecanduan media sosial. Di daftar isinya saya akan membahas tentang Jupyter Notebook, library-nya, Cummins, dataset, dan juga database-nya. Jupyter Notebook adalah aplikasi web open source yang memungkinkan pengguna menggunakan live code, makro, gambar, dan grafik dalam satu dokumen. Merupakan evolusi dari Python. Jupyter awalnya mendukung bahasa Julia, Python R, namun kini mendukung banyak bahasa lainnya seperti Scala, Haskell, dan Ruby. Filenya berformat library NumPy. Numeric Python atau disebut NumPy merupakan salah satu library Python untuk scientific komputasi, terutama pada analisis data. Pada library ini lebih baik juga dibandingkan dengan library Python standar karena library Python lebih sederhana atau tidak memadai untuk analisis data. NumPy biasanya digunakan untuk perhitungan array multidimensi atau array dengan jumlah yang besar. Pandas. Pandas adalah sebuah library Python yang bersifat terbuka atau di publik yang bisa diproses untuk orang-orang. Program ini sangat dibutuhkan untuk mempelajari dan menganalisis data, untuk analisis statistik dan mengambil keputusan dalam Pandas seperti dua tipe data, yaitu seri dan data frame. Data frame merupakan sebuah data yang diatur dalam baris dan kolom, sedangkan seri satu kolom dan pada data frame. Library Sklearn. Library ini merupakan library inti pada machine learning. Sklearn tergolong library yang shallow algoritma. Model diprediksi langsung dari fitur input, berbeda dengan deep learn di mana output bergantung dari hasil layar sebelumnya. Fungsi penting Sklearn dalam melakukan proses pelatihan atau model training dan menggunakan model hasil pelatihan untuk prediksi data tes. Seaborn digunakan untuk memvisualisasi data statistik dengan tampilan yang menarik, informatif. Library ini dibangun atas Matplotlib, integrasi yang baik dengan struktur data Pandas. Seaborn membantu dalam eksplorasi pemahaman data melalui berbagai jenis plot statistik yang mudah dibuat. Lalu ada Matplotlib. Matplotlib adalah library yang paling umum digunakan untuk visualisasi data Python karena memberikan berbagai macam plot grafik yang dapat digunakan dan bervariasi untuk membuat visualisasi sederhana dan kompleks sesuai dengan kebutuhan. Ini penjelasan tentang Cummins. Cummins adalah algoritma clustering non-hierarki yang membagi data ke dalam beberapa kelompok clustering berdasarkan kesamaan karakteristik. Proses dimulai dengan pembentukan clustering awal, lalu diperbaiki secara interaktif hingga stabil. Setiap clustering memiliki pusat yang merepresentasikan rata-rata data dalam clustering tersebut. Tujuan kami adalah untuk meminimalisir variasi dalam cluster dan memaksimalkan perbedaan antara cluster. Ini untuk jenis datasetnya yang digunakan berisi informasi 705 siswa atau pelajar dengan atribut seperti usia, gender, negara, tingkat akademik, rata-rata, durasi penggunaan media sosial, platform yang digunakan, jam tidur, per malam, skor kesehatan, hingga skor kecanduan. Ini informasi datasetnya. Studi atau saya tulis SI itu untuk tiap mahasiswa dalam bentuk numerik. AG atau umur mahasiswa tersebut. Gender itu untuk gender. Status gender. Academic level itu seperti high school,
undergraduate dan graduate country itu untuk negara asal seperti Bangladesh, India, dan Amerika Serikat. Lalu ada Average Daily Use Horse atau singkat ADU dalam rata-rata penggunaan media sosial per hari. Mas platform atau MOOC media sosial yang paling sering digunakan contoh Instagram, TikTok, YouTube. Lalu ada Affiliate Academic Performance atau AAP yang digunakan media sosial untuk mempengaruhi performa belajar, performa akademik, yes atau no. Sleep per night atau SHPN, rata-rata tidur per malam. Mental health scores atau kesehatan mental yang semakin rendah kemungkinan lebih buruk. Skala tidak jelas tapi ditampilkan 1 sampai 10. Itu MHS. Relation status. Status hubungan mahasiswa single, relation atau complete. Conflict over social media atau COMS. Jumlah konflik yang ditimbulkan karena media sosial dalam hitungan kejadian. Addictive score atau skor kecanduan terhadap media sosial. Ini tipe database-nya, ada tipe database dan database table. Untuk membuat table database kita perlu membuat database terlebih dahulu. Pertama-tama kita tulis create database, student, tulis nama database yang mau kita buat apa, itu menulisnya di Jupyter, di PHP MyAdmin. Setelah itu kita membuat database, kita bisa membuat create table dengan ID itu INT, SI itu INT, AG itu INT, gender, al, country itu menggunakan varchar karena berbentuk karakter. INT itu untuk angka atau numerik. Di sini memasukkan data dari file CSV ke dalam database MySQL. Kodenya import pandas as from scale engine segala macam pdf sama dengan ref pd.create CSV atau membaca di mana letaknya file CSV-nya, file datanya. Ke bawahnya itu koneksikan ke SQL, ada root, scroll. Lalu kita tulis nama database-nya apa. Kita praktekkan saja. Di sini ini berarti data berhasil dimasukkan ke dalam database MySQL. Selanjutnya ada import library yang akan digunakan seperti pandas, numpy, matplotlib untuk menampilkan 11 baris teratas di kode karena di kode. Kita praktikkan saja. Saya praktikkan. Ini hit, ini outputnya. Ini outputnya, output dari kode sebelumnya. Ini langsung selanjutnya kita analisis visualisasi data dan kode outputnya. Kita ketik di sini, kita praktikkan. Description-nya apa? Ini untuk adanya itu dalam bentuk numerik ya, ada SI, EG, ADU, SHPN, MHS, sampai AS. Setelah itu kita bisa mengecek tipe data kode. Kali ini kita perhatikan saja. Nah, untuk SI, EG itu INT karena numerik. Sedangkan untuk gender, al, country itu karakter, objek atau karakter. Membuat grafik control diagram batang untuk menampilkan masing-masing nilai umur kode. Kenapa nilainya umur? Karena saya menulisnya di sini umur, itu umur. Sedikit rada lama ya untuk kode yang ini sudah muncul. Ini outputnya. Selanjutnya saya akan membahas kode selanjutnya. Ini outputnya ya. Untuk ini adalah kode untuk memvisualisasikan data
memvisualisasikan histogram dari beberapa numerik dalam dataset secara serentak dalam bentuk grid atau tabel. Ini outputnya. Ini saya perhatikan saja. Di sini 3x3 ya. Enclosed and rounds. Tapi di sini saya hanya membuat 7. Jadi dua kolom bawah ini kosong. Ini kode ini untuk menampilkan visualisasi data korelasi antara kolom numerik dalam dataset menggunakan heatmap dari library Seaborn. Ini untuk outputnya. Saya coba saja langsung di run. Ini kita menggunakan library-nya Matplotlib dan Seaborn untuk kode ini. Ini untuk PLT figure, ini untuk ukurannya. DF6 berarti scale select, tipe datanya kita hanya memilih numerik atau number, dan PLT show untuk menampilkannya. Dan ini adalah tampilannya. As. Selanjutnya kode ini digunakan untuk menghapus dfcc sama dengan dfdrop. Drop beberapa tabel seperti gender, al, country, move, aap, rs. Kode ini untuk menurunkan beberapa tipe yang karakter. Kita perhatikan saja, saya perhatikan. Karena di sini kita hanya akan menggunakan numerik untuk visualisasi datanya. Terus setelah itu kode untuk melakukan normalisasi terhadap data numerik menggunakan standar scale dari scikit-learn. Di sini program saya jalankan. Ini di sini dfcc value-nya sama dengan semuanya, x sama dengan np.6 to num. Terus standar com. Untuk yang array 1-min1.73 atau 1.729 itu nilai yang berada sedikit di bawah rata-rata. Lalu itu yang ketiga, yang 0,22 itu adalah nilai yang sedikit di atas rata-rata. Sedangkan untuk yang terakhir, yang di setiap baris itu ada 0,98, itu adalah nilai yang berada satu di atas nilai rata-rata atau satu lebih di atas nilai rata-rata. Selanjutnya, kode yang digunakan untuk mengelompokkan data menggunakan algoritma Kamins untuk membagi data menjadi 3 kelompok berdasarkan fitur numerik. Nih, di sini kita menggunakan scalen. Untuk import Kaminsnya kita mengimport atau menggunakan columns. Kita clusteringnya hanya muncul 3 karena di sini ditulis 3. Ini outputnya. Baris kode ini digunakan untuk menghasilkan label cluster dari model Kamins yang sudah dilatih sebelumnya di kode-kode sebelumnya. Kita jalankan saja. Ini outputnya ada array sama dengan 0000. Itu berarti cluster 0, 22222 itu cluster 2, setiap satu itu untuk cluster 1. Tipe datanya int32. Next, kode untuk mengambil posisi pusat cluster atau centroid yang dihasilkan oleh algoritma Kamins dan clustering. Kita run saja. Ini algoritmanya 3. Ada 11,7. Ini untuk mewakilkan setiap angka. Misal ada 117,5 itu untuk algoritma cluster 0. Lalu yang kedua itu ada
587,5 itu untuk klaster 2, 352 itu untuk klaster 2 di baris 3 itu. Dan ini untuk setiap numerik ya. Misal yang ini, misal 20, 20,40 itu di baris ini itu mewakilkan nilai X, rata-rata X di sini. Nilai rata-rata pada umur. Ada baris umur. Jadi outputnya seperti ini mewakili setiap baris. Yang 917 ini 117, 587 itu untuk SI. Terus untuk yang kedua itu untuk X, yang ketiga itu aduh, yang 6,4 itu untuk AAP, untuk SHN. Next, kode untuk memasukkan kode data frame. Kita run saja. Ini def cluster sama dengan k labels. Ini perbedaannya dengan yang sebelum-sebelumnya yang awal adalah adanya penambahan pada kolom terakhir, yaitu cluster. Lalu kode selanjutnya kode untuk menampilkan jumlah data tiap cluster. Ini kodenya def cluster sama dengan titik value const. Kita praktikan saja. Ini cluster 1 memiliki 236 data, cluster 2 memiliki 235 data, dan cluster 0 memiliki 234 data dengan tipe INT64. Lalu selanjutnya adalah kode untuk menampilkan karakteristik rata-rata atau mean dari setiap cluster berdasarkan kolom numerik. Kita jalankan saja. Nilai rata-ratanya seperti yang tadi itu di atas. Ini dibuat lebih rapi lagi. Seperti klasternya ada 0, 1, dan 2. SI ini nilai rata-rata untuk klaster 0 di SI yaitu 117. Untuk I umur klaster 2 21,07. Dan untuk yang ke klaster 2 itu untuk aduh itu 4,79 untuk outputnya. Lalu di sini adalah kode untuk memvisualisasikan data atau pengelompokan data menggunakan scatter plot 2 dimensi, di mana setiap titik mewakili satu siswa dan warna titik menunjukkan klasternya. Berarti berbeda warna, berbeda klaster juga. Lanjut, langsung praktikan saja. Di sini saya menggunakan SHPN dan aduh. Dan ini adalah hasil grafiknya. Dan ini adalah kode terakhir, yaitu kode untuk memvisualisasikan data dalam bentuk 3D menggunakan Matplotlib dengan tujuan untuk melihat bagaimana data kelompok clustering jika dilihat berdasarkan fitur penting secara bersamaan. Ini kodenya menggunakan untuk label X-nya saya menggunakan aduh, Y-nya menggunakan umur, X. Untuk label Z-nya saya menggunakan SHPN. Di sini menggunakan library-nya Matplotlib, NumPy, sama MPL Toolkits yang 3D. Dan PL2 untuk menampilkan. Ini adalah visualisasinya. Aduh bagian sini. Lalu ada kesimpulan dari analisis dataset Staden Social Media Adiksi menggunakan algoritma Kamis clustering ini adalah mengelompokkan siswa berdasarkan usia, durasi, penggunaan media sosial atau aduh, jam tidur, SHPN, serta variabel terkait kecanduan kesehatan. Semakin tinggi penggunaan media, semakin tinggi penggunaan media sosial di kalangan pelajar, maka akan semakin menurun juga jam tidurnya. Dan itu berarti orang tersebut mengalami kecanduan atau
kecanduan penggunaan media sosial. Klaster 1 atau klaster itu mewakili biru ya. Sini biru itu relatif rendah, relatif tinggi, dan jam tidur cenderung rendah, dan potensi kecanduan itu sedang tinggi. Untuk abu-abu itu data yang terlihat rata berada di tengah, jam tidur sedang, penggunaan media sosial tidak terlalu ekstrim, bisa dijadikan kelompok, dan seimbang. Intinya seimbang untuk yang clustering 1 atau abu-abu. Lalu ada clustering merah, clustering 2 atau yang ditandai dengan warna merah. Penggunaan media sosialnya sangat tinggi, jam tidurnya sangat menurun, menurun. Ini adalah kelompok yang menunjukkan tanda-tanda kecanduan media sosial yang paling kuat dan rentan terhadap gangguan tidur dan performa akademiknya. Jadi yang paling bermasalah dari yang warna merah. Ini ada 3 daftar pustaka. Untuk yang pertama itu membahas tentang algoritma Kaminsnya, itu yang tadi didapat dari jurnal ini. Ini yang kedua itu untuk daftar pustaka yang kedua itu untuk saya lupa yang kedua itu ada, dan yang ketiga itu penerapan datanya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.